Halo, perkenalkan, aku Nikari Ustika Adhikarini. Di sini akan ngejelasin tentang algoritma Dijkstra. Bahasan materi dari video kali ini yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tahapan, dan yang ketiga ada cara kerja dari algoritma Dijkstra. Yang pertama dimulai dari pengertian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek atau shortest path problem dari suatu titik tertentu ke setiap titik lain pada suatu graf yang terarah atau directed graph. Penentuan ini menggunakan bobot-bobot sisi yang bernilai tak negatif. Algoritma ini dikembangkan oleh Echern-Schwab Dijkstra pada tahun 1959. Algoritma Dijkstra dianggap cocok karena mudah digunakan oleh user dalam penggunaannya hanya dengan menentukan titik awal dan titik tujuan. Selanjutnya adalah tahapan algoritma Dijkstra. Tahapan dari algoritma Dijkstra yang pertama adalah menentukan titik mana yang akan menjadi node awal dan titik tujuan. Tahapan yang kedua, memberi nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik yang lainnya. Tahapan yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Tahapan yang keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, hapus data lama, kemudian simpan ulang data dengan jarak data yang baru. Tahapan yang kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati atau visit. Node yang telah dilewati itu tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minim bobotnya. Sedangkan tahapan yang terakhir adalah set node belum dilewati dengan jarak terkecil sebagai node keberangkatan selanjutnya. Dan ulangi langkah keempat sampai diperoleh jarak terdekat ke titik tujuan. Bahasan selanjutnya mengenai cara kerja algoritma Dijkstra. Baik, akan dilanjutkan dengan cara kerja dari algoritma Dijkstra. Di sini sudah terdapat gambar, yaitu yang pertama, terdiri dari beberapa titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan juga titik F. Lalu, pada gambar ini juga sudah terdapat jarak-jaraknya. Yang pertama dari titik A ke B yaitu 4, B ke C 2, A ke C 5, lalu C ke D 2, C ke E 1, A ke E 5, lalu dari D ke F 1, E ke F 3, dan yang terakhir D ke F itu 1. Di sini juga saya sudah menyediakan tabel, yaitu yang terdiri dari node atau titik, previous atau titik sebelumnya, dan juga value atau jarak dari kedua titik tersebut. Di sini juga terdapat visit, atau artinya agar memudahkan kita untuk mengingat bahwa titik itu sudah dilalui atau belum. Jadi kita mulai dari pertama source itu yaitu titik awal, yaitu dari titik A, lalu destination-nya yaitu titik F. Selanjutnya, node ini kita bisa isi dengan titik-titik yang terdapat dalam gambar, yaitu bisa diisi dengan bebas, tidak menggunakan syarat, yaitu di sini saya isi dengan titik A. Maaf, ini masih bold. Itu titik A, titik B, titik C, titik E, dan juga titik D, dan F. Lalu dimulai dari titik awal yang pertama, yaitu titik A. Titik A ini bisa menuju ke titik B, titik C, ataupun titik E. Di sini pertama kita tulis A itu, titik sebelumnya itu A itu sendiri, di sini bisa kita kosongkan karena itu merupakan dirinya sendiri. Lalu value atau jaraknya itu adalah 0 karena dia tidak menuju titik lain atau titik dirinya sendiri. Di sini B kita isi dengan A, previousnya, titik sebelumnya.
dengan value yaitu 4. Lalu selanjutnya titik C juga kita isi dengan previous A, lalu dengan value 5. Lalu titik selanjutnya ada titik E, maka di sini kita isi dengan previous A dan juga dengan value yang sama yaitu 5. Di sini juga kita tulis yaitu source-nya dengan titik A, lalu destination-nya titik B, sehingga real path-nya menjadi AB. Lalu dengan jarak 4, yang selanjutnya ada titik A, dengan destination C, sehingga menjadi AC, lalu dengan jarak 5. Selanjutnya ada source-nya A, destination-nya E, dengan real path AE, lalu dengan jarak 5, sehingga di sini kita sudah bisa menghitamkan titik A karena sudah dilalui oleh semuanya atau tidak mungkin dilalui kembali, maka kita juga tambahkan di visit. Baik, titik yang selanjutnya ada titik dari titik B, titik C, dan juga dari titik E. Baik, di sini saya akan mulai dari titik yang kedua yaitu titik B. Maka di sini source-nya yaitu titik B, destination-nya C dengan real path ABC karena tadi sudah sempat lewati titik A, dan jaraknya juga merupakan perhitungan dari gabungan dari titik A ke B dan B ke C, sehingga menjadi maksud saya 4 ditambah 2 yaitu 6. Maka selanjutnya kita menghitamkan titik B karena tidak akan dilewati lagi atau kembali lagi. Maka di sini visitnya itu B. Selanjutnya, titik yang bisa dilewati adalah titik C, sehingga dari titik C ini kita bisa menuju ke titik D ataupun titik E. Sehingga di sini source-nya C, destination-nya D, real path-nya menjadi A, C, D, dengan jarak A ke C yaitu 5, dan C ke D yaitu 2 menjadi 7. Di sini pada D belum terisi sehingga kita bisa isi titik C dengan value yaitu 7 seperti tadi. Lalu yang selanjutnya dari titik C juga kita bisa menuju ke titik E sehingga source-nya C, lalu destination-nya E, sehingga menjadi real path-nya yaitu A, C, E. Dengan jarak yaitu dari A ke C 5 dan C ke E itu 1 sehingga menjadi 6. Di sini E sudah berisi dengan A yaitu dengan 5, maka kita tidak usah ganti karena value-nya lebih kecil. Lalu lanjut ke titik berikutnya, yaitu dari titik E kita bisa menuju ke D terlebih dahulu atau langsung ke F, sehingga di sini saya akan memilih D terlebih dahulu, sehingga menjadi E ke D. Lalu berarti di real path-nya ini A, E, D. Sehingga jaraknya menjadi 5 ditambah 1 yaitu 6. Di sini D, maksud saya di sini D sudah terisi dengan titik C yaitu 7, tetapi values-nya lebih besar, maka di sini kita ganti dengan titik E, yaitu dengan value yang sama seperti tadi yaitu 6. Kita ganti dengan 6. Maka selanjutnya kita bisa mengambil dari titik E langsung ke titik F. Maka kita tulis source-nya E, destination-nya F, maka menjadi A, E, F. Lalu jaraknya itu menjadi 5 ditambah 3 atau 8.
Di sini F belum terisi, maka di sini kita bisa diisi dengan titik E, lalu dengan value yaitu 8. Selanjutnya, setelah titik E ini kita menuju ke titik C kembali karena dari titik A tadi menuju titik B lalu ke titik C, di sini titik C uh, harus menemukan rutenya lagi, yaitu berarti dimulai dari titik C ke titik destination-nya E lagi, tetapi dengan repeat yang berbeda yaitu A, B, C, E. Sehingga jaraknya menjadi 4 ditambah 2 ditambah 1 menjadi 7. Di sini E sudah terisi dengan A, yaitu values-nya lebih kecil, jadi tidak usah diubah lagi. Sehingga di sini juga kembali lagi ke C, yaitu C, tetapi destination-nya D, dan real pad-nya B, A, B, C, D. Dengan jarak yaitu 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 2, 8. Di sini D juga sudah terisi dengan E, yaitu dengan values 6, maka tidak usah diganti lagi. Sehingga yang selanjutnya adalah dari A ini ke C, maka C ke E. E ini bisa kita arahkan ke F langsung ataupun ke D terlebih dahulu. Sehingga di sini kita menulisnya E ke destination-nya F, real pad-nya AC, EF, dengan jarak yaitu 5, 6 ditambah 3 yaitu 9. Maka di sini F juga sudah terisi dengan E yang jarak values-nya lebih kecil atau jaraknya lebih kecil, maka tidak usah diganti lagi. Lalu selanjutnya juga E ke D terlebih dahulu, yaitu berarti E, destination-nya D, sehingga real pad-nya menjadi AC, ED, ACED, ACED, sehingga values-nya itu atau jaraknya menjadi 5 ditambah 1, 6 ditambah 1, 7. Di sini D juga terisi dengan E yaitu dengan values 6, maka tidak usah diganti lagi. Maka yang selanjutnya ada dari hubungan dengan real pad yang ini, yaitu real pad yang ini, yaitu ACED ini, maka kita lanjutkan langsung ke F sehingga menjadi D destination-nya F. Sehingga A, C, E, D, F dengan jarak yaitu 5, 6, 7, 8. Sehingga di sini F juga sudah terisi dengan E yang nilai yang sama, sehingga tidak perlu diganti lagi. Baik, yang selanjutnya dari titik
D itu masih bisa ke E ataupun ke F. Dari ini kita bisa mengambil titik A, C, D, F atau A, C, D, E. Sehingga menjadi D ke F, maaf, D ke F, A, C, D, F, lalu dengan jarak 5, 7, 8. 8, berarti di sini F juga tidak perlu diisi karena values-nya sama. Lalu selanjutnya ada A, C, D, E, F. Berarti dari E ke F, maaf, F, A, C, D, E, F. Sehingga jaraknya menjadi 5, 7, 8, 11. Karena di sini juga F-nya sudah terisi dengan E, tetapi dengan values yang lebih kecil, maka tidak perlu diganti. Lalu yang selanjutnya ada dari A, B, C, D, E. Berarti di sini D lagi. Maaf. E. Lalu di sini rel pad-nya A, B, C, D, E. Lalu dengan jarak 4, 9. Di sini E juga sudah terisi dengan A. Di sini kita isi dengan C karena C tidak terlewati lagi. Sudah terpenuhi, D belum. Maka di sini akan kita lanjutkan ke titik berikutnya. Baik, akan dilanjutkan oleh titik berikutnya, yaitu dari E ke F, maaf, ke F, yaitu menjadi A, B, C, D, E, F. Sehingga jaraknya menjadi 12. Baik, selanjutnya di sini saya menemukan titik yang tertinggal, yaitu dari D ke F, dengan real pad yaitu AEDF, AEDF, sehingga jaraknya menjadi 7 di sini. Di sini dari F juga sudah terisi dari E, tetapi dengan nilai yang lebih besar atau value yang lebih besar, maka di sini kita bisa isikan dengan D. Lalu di sini kita isi dengan 7. Setelah itu maka D juga sudah terpenuhi sehingga bisa ditulis D dan juga E juga sudah. Maka di sini juga kita bisa hitamkan semuanya karena sudah terpenuhi. Maka yang di sini itu merupakan jarak terpendek yang sudah dicapai, itu yang ini. Dari D ke F berarti hubungannya itu yang terakhir tadi yang baru saya temukan, yaitu
hubungan antara A, E, D, dan juga F. A, E, D, F, sehingga rute tersebut merupakan rute terpendek yang bisa dicapai dalam algoritma Dijkstra. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan, terima kasih.